Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview ya, karena kita mendapatkan subscriber baru dan Bang contohin review Johanter Bin Hunter yang katanya bagus dan punya hater, sebisa mungkin bisa dipakai di bounty selanjutnya buat jaga-jaga. Boleh ya. Ini Johanter Bin Hunter yang ada sekarang di mana, di event apa ini namanya, di event bounty-an ya. Nah, di sini saya sudah ada 4000 cel, 4000 lebih, hampir 5000 cel ya. Ini Johanter Bin Hunter dan bounty coin saya 20.000 untuk FK nya sudah kebeli, yaitu Fugitive Kill ya. Nanti tak all in untuk ke Johanter Bin Hunter sampai level maksimal. Nanti lebihnya tak pakai di pos kick ya. Ini kita akan review semuanya ya, mulai dari trade, elemen, era, skill, relic, rune dan lain-lain ya. Johanter Bin Hunter dia termasuk attacker ya. Sebentar, saya maksimalin dulu sampai penuh. Nah, info Johanter Bin Hunter era Historia ini masih layak buat kalian pakai di era ini, masih layak dipakai di PvP ataupun push trophy, karena sekarang eranya Feral. Sebelum era Feral adalah era Historia, dan sebelum era Historia adalah Multiverse. Jadi 3 era itu yang bisa kalian pakai di push trophy. Kenapa saya bilang gitu? Karena statnya tidak kalah duluan, jadi statnya masih tinggi. Jadi kalian itu nggak mungkin musuhnya bisa dapat 2 giliran dan monster kalian baru dapat 1 giliran, itu nggak mungkin ya, karena statnya itu memang berpengaruh. Kecepatan sebagian dari kemenangan. Nah, itulah kemarin siapa yang bilang kayak gitu, lupa saya waktu live. Nah, ini eranya adalah Historia, dimana Historia berjalan kurang lebih sekitar 8 bulanan ya, 7 bulan itu. Johanter Bin Hunter sekitar 7 bulan dirilis ya. Nah, kalau untuk elemen, dia memiliki elemen api dan juga petir, dimana elemen petir dia akan lemah terhadap elemen tanah, dan juga elemen api lemah terhadap elemen air. Maka kalau musuhnya memiliki elemen itu, kalian jangan pakai Johanter Bin Hunter, karena nanti support kerusakannya yang masuk akan sangat tinggi, dikalikan 2,5 ya. Itu Johanter Bin Hunter dia memiliki trait SC Mountain Hater. Nah, ini kita bahas dari awal dulu. R0 ataupun level 100 ya teman-teman bilangnya. Dia memiliki kebal dari kontrol, dimana dia tidak bisa diberikan efek stun, freeze, mega stun, mega freeze, possession, mega possession, corruption, mega corruption, VR dan juga mega VR. Tidak bisa. Dia tidak bisa dikontrol oleh musuh ya. Hanya saja kalau diberikan efek debuff Bang, tetap masuk. Karena debuff itu seperti total blind, minor blind, vulnerable dan lain-lain ya, itu masih masuk ya. Dia hanya kebal dari kontrol, bukan kebal dari debuff, dan juga tortur dia tidak kebal. Maka dari itu dia akan lemah terhadap efek tortur dan juga efek debuff. Nah, seperti itu. Dia memiliki True Vision untuk level 110 dan juga bisa dibilang teman-temannya itu bilang R1 sampai R2, level 110 sampai 126 ya. Ini dia mendapatkan True Vision, dimana True Vision ini dia mendapatkan presisi double, atau kalian bisa angan-angan presisi double itu seperti akurasi double ataupun penglihatan double. Jadi penglihatan dia itu sangat cerah ya, 2 kali lipat, 200%. Kalau dia diberikan efek seperti Daze, minor blind dan juga blind, yang dimana minor blind menurunkan penglihatan sebesar 25%, kalau diberikan blind menurunkan penglihatan sebesar 50%. Itu tidak berpengaruh ke Johanter Bin Hunter. Bagus ya. Hanya saja dia akan terpengaruh jika efek debuffnya yaitu total blind, bukan blind dan juga minor blind, total blind, maka dia akan tetap saja tidak bisa apa-apa ya. Total blind itu kebutaan total ya, memang sebagus apapun penglihatannya, kalau dibutakan total ya tetap buta ya. Hanya saja kalau minor kan hanya menurunkan ya penglihatan. Nah, kalau untuk R3 ini
level 130 sampai level max. Dia mempunyai SC Mountain Hater, dimana kalau musuhnya memiliki trait Mountain, dimana Mountain itu kebal dari stun dan freeze ya. Jika salah satu monster musuhnya memiliki seperti itu, maka Juanter Bin Hunter mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 3 kali lipat. Contohnya Juanter Bin Hunter memberikan kerusakan 10M, maka dikalikan 3 yang masuk adalah 30M ya. Seperti itu untuk perkaliannya. Nah, kenapa saya bilang ini Mountain Hater bagus ya, karena jaga-jaga kalau ada fugitif yang berelemen bertrait Mountain ya, kita tidak bisa menduga karena kalian tahu sendiri dan nggak tahu ya, karena bounty sekarang Leagui 1-4 punya trait Hardened atau Bulwark, nggak ada yang mengira ya. Dan biasanya di Leagui 8 itu memiliki trait seperti dot ke area, ternyata tidak, malah memiliki trait Super Demons ya. Jadi Dweller Hater ataupun Underworld Book itu kepake ya, karena memang sesuai di bounty-an ya. Jadi kalian pintar-pintarlah, bijak-bijaklah kalian melihat traitnya musuh dan juga elemen musuh. Jadi contoh fugitif di bounty-an, dia lemah terhadap elemennya Juanter Bin Hunter. Lemahnya apa bang? Semisal fugitifnya memiliki elemen air, dimana elemen air lemah terhadap elemen petir, dan juga elemennya musuh berelemen natur, dia akan lemah terhadap elemen api. Yaitu itu pilihan yang tepat untuk Juanter Bin Hunter. Contohnya fugitif memiliki elemen air dan juga natur, dan juga traitnya adalah Mountain. Itu pilihan yang tepat kalau kalian pakai Juanter Bin Hunter. Kenapa? Dia memiliki 3 kali kerusakan dari haternya, dan juga memiliki kerusakan tambahan dari elemen sebesar 2,5 dikali 2, karena semuanya lemah terhadap ini. Jika elemennya air dan juga elemen elemen natur ya itu. Jadi harus bisa baca elemen fugitif dan juga trait musuh ya. Dan kita juga harus siap-siap harus bawa support apa yang sesuai untuk trait musuhnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah pilihan bagus jika fugitifnya seperti itu ya. Skill-skillnya yang tak pakai kurang lebihnya seperti ini ya, seperti inilah. Yang paling bawah diganti nggak apa-apa, yang paling bawah diganti apa? Nah, saya tak ganti seperti ini aja ya. Ini yang tak pakai untuk skill-skillnya Juanter Bin Hunter, 2 api dan 2 petir ya. Untuk elemen, trait, dan juga era sudah kita bahas. Kita langsung loncat ke skill, dimana skill 1-4 ini nanti akan tak bahas di denguan, sekalian diuji coba, dites kalian. Tak terangkan sebisa mungkin, sepadat mungkin untuk efek-efeknya dan urutan kerusakannya ya. Nah, kita langsung ke bawah, special skill ataupun ultimate. Pulling the Goose, dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Contoh semua rekan tim kita ya, entah support entah tanker ya, karena kalau di bounty itu tanpa tanker ya, jadi 2 support 1 tanker. Kalau kita pakai Juanter Bin Hunter di denguan Scavenger of Assassin atau di push trophy ya, entah itu bawa tanker atau enggak ya. Jadi semisal semua rekan tim kita itu ada yang memiliki efek negatif, contohnya memiliki efek negatif debuff, memiliki efek tortur, memiliki efek kontrol ya, itu semuanya dihilangkan oleh Juanter Bin Hunter. Bang, efek debuff itu apa? Efek debuff itu ya bisa dibilang seperti minor blind, total blind, terus vulnerable, daze, total damage reduksi. Banyak banget ya. Kalau untuk efek debuff itu banyak. Kalau untuk efek tortur ya contohnya seperti quicksand, burning, ignite, nightmare, electrified, banyak. Repetance, curse juga ya, itu termasuk efek tortur. Nah, kalau efek kontrol ya yang tadi seperti trait tadi tak jelasin ya. Nah, dia menghilangkan semua efek-efek negatif seperti itu untuk semua rekan tim. Setelah itu, semua rekan tim kita diberikan acak, yaitu efek positif. Entah efek positifnya berupa acak apa nggak tahu ya, mungkin ada trait proteksi ataupun efek
positif proteksi, pokoknya yang efek positif. Bang, efek positif itu contohnya apa? Contohnya adalah seperti trade protection, terus positif efek protection, terus ada juga damage protection. Kalau proteksi itu banyak sekali ya. Block out itu termasuk proteksi juga ya. Nah itu dia memberikan acak entah apapun ke semua rekan tim, pokoknya diberikan satu, itu dikasih satu semuanya ya, adil dia itu. Setelah itu menghilangkan semua efek positif yang dimiliki musuh. Contohnya musuh memiliki efek positif seperti evasion yang kebal dari apapun, terus punya space time yang kebal dari kerusakan, dan juga punya double damage, triple damage, boost damage, terus punya regenerasi darah, regenerasi stamina, punya double stamina. Kan repot. Banyak efek positifnya, repot. Punya SC Mega tahun, punya blockout proteksi. Itu repot, kita kerusakannya nggak sakit nanti ya. Jadi semua efek positif di bawah bar stamina musuh itu dihilangin dulu. Setelah dihilangkan baru diberikan kerusakan ya. Dia pintar sekali memang ya, biar tidak disetak sama musuh. Jadi semua efek-efek yang dimiliki oleh musuh yang efek bagus dibuang, diambil, dibuang, push, terus diberikan kerusakan. Jadi monster musuh tidak punya defense sama sekali ya. Itu bagusnya. Tidak punya pengamanan sama sekali, diberikan kerusakan urutan kedua, moderate, berelemen api untuk semua musuh, dan ini tanpa tortur ya. Moderate ya, moderate. Ada yang tahu moderate urutan kedua ya? Karena kita ngebahas untuk attacker, tak jelasin sekarang sekalian untuk urutan kerusakan. Ada 5. Yang pertama adalah low, itu paling kecil. Moderate urutan kedua. Yang ketiga adalah heavy, itu bisa dibilang sedang di tengah-tengahnya. Dan ada lagi di atasnya yaitu massive, itu besar urutan keempat. Dan urutan yang terakhir ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat jarang dimiliki oleh monster ya, yaitu insane untuk tulisannya. Itu sangat-sangat overpower. Sekali pukul musuhnya bisa langsung melayang, hilang ya. Itu damage-nya ya urutannya memang tertinggi ya kalau insan itu. Seringnya kalau damage insan itu untuk satu musuh, bukan untuk semua musuh. Kalau untuk semua musuh kena damage insan ya hilang semuanya dong nanti monster musuhnya ya. Terlalu OP nanti. Overpower ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk urutan kerusakannya. Kita langsung loncat ke mana? Ke relics. Dia memiliki double pedang. Dimana double pedang ini tak sarankan memakai tir yang obsidian saja karena dia hanya termasuk rarity M, bukan ancestor. Kalau relik yang ancestral sebisa mungkin dipasang ya di ancestral saja ya. Nah, Elvira Swords ini sangat cocok untuk Juanter Binanter. Kenapa? Nanti saya jelaskan di Dengwon sekalian diuji coba. Tak jelasin untuk efek torturnya saja. Selainnya itu yang menambahkan kerusakan, kalian bisa baca-baca sendiri. Tidak saya terperinci lah. Pokoknya untuk intinya saja ya. Yang pertama adalah Elvira Sword, yang kedua adalah ini. Ya, ini namanya Shrimp Water Swords. Jadi ada 2. Shrimp Water Swords yang satu, dan satunya Elvira Swords. Itu yang termasuk yang sangat-sangat bagus untuk Juanter Binanter ya. Nah, untuk rune Bang, rune-nya itu yang bagus untuk Juanter Binanter adalah 2 penambahan. Oh, kok malah saya mau nge-craft Bang. 2 penambahan kerusakan untuk Juanter Binanter kalau mau dipakai di Cavern of Assassin ataupun dipakai di Boost Trophy. Jadi dikasih 2 seperti ini ya. 2. Kalau mau di mutate yang paling atas. Tuh. Yang satunya adalah penambahan kecepatan seperti ini. Kalau mau di mutate pakainya yang paling atas juga. Itu yang dipakai di Juanter Binanter yaitu. Nah, Bang, kalau mau tak pakai di bounty-an, semisal fugitifnya sesuai SK dan S dan K-nya Juanter Binanter, maka di bounty-an yang dihitung adalah kerusakannya saja ya. Jadi full item seperti ini, full rune penambahan kerusakan. Untuk di mutate yang paling atas yaitu.
3 biji kalau untuk bounty hunt ya, seperti itu. Karena bounty hunt yang dihitung adalah damage yang masuk ke bounty hunt, enggak yang lain. Pokoknya fokus ke kerusakan doang. Joe Hunter, Bean Hunter. Ini mau tak rank up juga sampai level maksimal untuk Joe Hunter-nya ya. Nah, ini bentuknya lucu, dia itu seperti anak kecil terus bawa seperti trompet bebek ya. Karena eranya juga masih baru ya. Eranya masih baru, speednya pun masih tinggi. Untuk level 100 Joe Hunter Bean Hunter ini memiliki di atas 10.000, yaitu kisaran 14.000. Era Historia ya memang segitu ya, 13.000 sampai 14.000. Dan dia 13.900 ya, bisa dibilang era Historia yang tertinggi mungkin. Karena era Feral itu 15.000 sampai 16.000 speed, kecuali Ancestor. Kalau Ancestor ya beda ya, dari basic speed, basic penambahan darah, basicnya kerusakan ya beda sendiri. Memang Ancestor itu kan memang beda. Ancestor kan artinya memang leluhur ya, jadi dia memiliki kelebihan sendiri ya. Skill 1 Calco Attack, entah dia termasuk apa itu. Dia memberikan kerusakan masif ya. Masif itu besar, urutan keempat, berelemen api untuk satu musuh. Nah ini stamina 54, koldonya 2. Kerusakannya sangat-sangat besar, ini bisa dilihat 70%. Nah, kalau skill 2 dia memberikan bukan skill 2 dulu. Skill ketiga dulu saja. Dia skill ketiga Chick and Rita. Stamina 48, koldonya 3. Jadi namanya Joe Hunter itu mungkin Chick, terus Ritanya itu bebeknya yang itu kayak pistol tapi kayak bebek itu ya. Itulah. Dia memberikan kerusakan insan. Nah, ini yang tadi baru tak bilang ya. Insan itu untuk urutan kedua ya. Paling besar ya. Urutan yang terakhir kerusakan. Nah, ini yang dikasih contohnya sama Joe Hunter Bean Hunter ya. Dia memberikan kerusakan yang sangat-sangat besar, berelemen api untuk satu musuh. Nah, ini bisa instan kill musuh. Sekali jedot palanya ya hilang. Ya itu memang kelebihan kerusakan besar ya itu. Itu dia termasuk Punisher, yaitu sekali pukul biar hilang, sekali pukul hilang ya. Spesialisnya dia memberikan kerusakan, memang dia dicontohkan untuk bounty memang ya. Hanya saja kita harus bisa baca trade fugitifnya ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Skill skill kedua dan skill keempat ini bisa mengaktifkan relik yang tak sarankan tadi, Elvira Sword dan Supreme Weather ya. Gimana bang maksudnya? Kalau untuk skill 2 dia memberikan kerusakan heavy itu urutan ketiga, bisa dibilang sedang, berelemen petir, dan juga dia bisa memberikan efek Shield Breaker. Nah, ini Shield Breaker dia menghilangkan dan juga memblokir. Contoh monster musuh memiliki tanker yang bisa memberikan shield, itu kan ngerepot ya. Kalau kita nggak punya monster pierce ya, kita nggak bisa nembusin darahnya dong, harus ngehabisin shieldnya dulu ya, tamengnya dulu harus bisa dihabisin. Nah itu repot. Jadi Joe Hunter Bean Hunter memiliki shield breaker, dimana kalau musuhnya punya shieldnya dirusak, habis itu dihilangin, tidak boleh pakai skill ya, skill yang bisa memberikan shield selama 3 giliran, jadi diblokir sama skill kedua. Nah itu ke fungsinya shield breaker selama 3 giliran. Nah, untuk kerusakannya kan ini heavy ya, sedang untuk semua musuh. Nah, reliknya harus aktif. Contohnya, relik kedua itu aktif jika darah musuhnya di atas 50%. Ya, jadi seperti ini kombonya. Skill kedua, dia memberikan kerusakan sedang ke semua musuh, dan jika darah semua musuhnya di atas 50%, maka memberikan tortur tambahan, yaitu 2 tortur tadi. Yang Elvira Sword memberikan tortur berupa repetance, dan Supreme Weather Sword berupa sunburn. Jadi sekali pukul bisa memberikan 3 efek, salah satunya Shield Breaker, dan yang 2 tortur dari reliknya. Itu yang menurut saya terbaik, hanya saja yang Supreme Weather itu tidak bisa di craft ya. Jadi kalau kalian nggak punya itu ya bisa dikasih yang lain. Kalau untuk yang Elvira Sword itu bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa punya itu ya. Nah gitu. Kalau untuk skill keempat ini juga sama, bisa dikombo dengan relik.
Dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua, kecil ya berarti. Di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Berelemen petir untuk semua musuh. Dan jika darah semua musuh di atas 50%, maka reliknya akan aktif semuanya. Ya, memberikan tortur tadi, 2 tortur. Ya, bagus memang. Nah, kalau untuk animasinya seperti ini. Nah, kayak gini bebeknya ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih selalu yang sudah ikut join live. Karena saya setiap hari live habis maghrib sampai sekitar jam 10 atau jam 11. Dan karena nanti ada ancestor baru ya, saya record sekalian live nanti summon ancestor. 3 jam lagi ada ancestor baru ya. Jangan lupa join nanti habis maghrib sampai jam 10. Nanti saya main Treasure Cafe juga jika belum punya monster yang ada di Treasure Cafe ya. Jadi kalau saya live seringnya main Treasure Cafe, main event seperti bounty ataupun summon bisa juga kalau ada ancestor baru, ataupun yang paling sering adalah menyelesaikan Cavern of Possession sekalian tanya jawab. Kita cari kelucuan di sana biar kita sama rekan-rekan tim kita itu nggak boring, nggak jenuh mainkan game ini ya. Jadi teman-teman banyak, buat kalian yang mau cari member ataupun cari guild juga, kalian bisa join live. Silahkan kalian cari member ataupun cari guild juga di live saya, nggak apa-apa mempromosikan yang bernamakan game, nggak apa-apa. Yang penting masih ngebahas soal game, nggak ngebahas lain-lain ya. Kalau ngebahas lain seperti judi dan lain-lain langsung saya kick. Nggak ada ampun pokoknya kalau ngebahas kayak gitu ya. Ya kurang lebihnya seperti ini. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.